Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku akan berbagi tips cara bagaimana bisa menyelesaikan skripsiku dalam jangka waktu 2 bulan. Jadi aku seminar proposal itu pada tanggal 21 Januari dan sidang hasil itu pada tanggal 1 April. Kalau dihitung berarti totalnya adalah 2 bulanan seperti itu ya. Nah, di sini aku ingin memberitahukan dulu bahwa apa yang aku bagikan ini berdasarkan pengalamanku dan juga caraku. Mungkin di antara teman-teman di sini banyak yang perjuangannya lebih susah, banyak yang perjuangannya lebih panjang lagi. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Jadi aku harap dengan tips-tips yang aku berikan ini nanti bisa menjadi semangat untuk kita semua. Karena sebenarnya kita bisa menyelesaikan apapun pekerjaan kita itu di waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat. So, jadi aku harap teman-teman tetap semangat dan juga terbantu dengan tips-tips yang aku berikan. Tanpa tunggu lama lagi, mari kita lihat. Pertama-tama sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana caraku menyelesaikan skripsi, aku merangkum terlebih dahulu faktor-faktor apa saja sih yang berkemungkinan mempengaruhi kita untuk mengerjakan skripsi. Nah, yang pertama itu ada faktor kesibukan lain, dimana sebagai mahasiswa biasanya kita kan nggak hanya belajar aja atau sebagai mahasiswa aja. Ada yang juga bekerja, ada yang part-time, ada yang magang, ada yang menjadi asisten dosen ataupun menjadi asisten penelitian dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor dosen, dimana ada beberapa dosen yang membalasnya itu cepat, ada yang membalasnya itu lama karena kesibukan ya. Nah, oleh karena itu aku punya tips nih. Jadi ketika kita ingin berkonsultasi dengan dosen, sejak awal itu mungkin bisa membuat kesepakatan bersama ya. Misalkan menjadwalkan hari-hari tertentu untuk melakukan konsultasi. Ataupun jika dosen yang tidak berwenang bisa WA atau komunikasi dengan dosen itu dengan selang waktu 5-7 hari setelah pengiriman naskah. Ataupun jika tidak segera terbalaskan juga membuat janji bertemu bila tidak dibalas lebih dari 2 minggu ataupun lebih seperti itu. Nah, yang ketiga adalah jenis penelitian. Tentu penelitian A dan penelitian B pasti akan berbeda rentang waktunya. Maka dari itu tidak bisa disamakan. Yang keempat adalah faktor niat dan juga target, dimana ada nih orang yang udah menyusun targetnya sejak awal. Oke, aku akan seminar ini, akan penelitian ini, akan sidang ini kayak gitu. Ada juga orang yang ya udahlah ikut alur aja nggak apa-apa kayak gitu. It's okay, nggak apa-apa, itu bebas terserah kalian. Yang penting kalian itu punya timeline menurutku. Jadi walaupun nanti udah terlewat dari timeline yang kita buat, nggak apa-apa, selama itu kita bisa punya plan A, plan B, dan juga plan C. Nah, yang kelima ini yang nggak kalah penting adalah kesehatan mental, dimana kita mengerjakan sesuatu pasti kita harus memiliki mental yang baik dulu, mental yang stabil, tidak merasa tertekan, tidak merasa depresi, tidak merasa terabaikan, dan lain-lain. Sehingga apapun yang kita lakukan itu diharapkan dapat optimal dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Oke, tips pertama dari aku adalah jalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan dosen pembimbing. Dimana hal ini dapat dilakukan mulai sejak awal, yaitu mengkomunikasikan jenis, topik, desain penelitian yang akan kita lakukan, serta kemungkinan kendala yang akan kita hadapi nantinya. Lalu yang kedua adalah melaporkan dan juga mengkomunikasikan setiap kemajuan ataupun hambatan yang kita temui di saat kita melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga adalah tentu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan waktunya sesuai. Tanyakan kepada dosen apakah beliau berkenan untuk berkomunikasi dengan cara seperti apa ataupun di waktu yang seperti apa. Jadi antara kedua belah pihak ini saling setuju untuk dapat berdiskusi dengan metode dan juga cara yang baik. Yang kedua adalah pahami jenis penelitian yang akan dilakukan serta topik yang diangkat. Nah, apabila penelitian belum setujui, maka kita dapat memperkaya sumber pustaka mengenai jenis penelitian dan topik yang akan kita angkat. Caranya bisa dengan melihat skripsi dari kakak tingkat, ataupun baca kembali metodologi penelitian, dan juga mencari jurnal-jurnal yang terkait. Nah, yang kedua, apabila penelitian kita sudah disetujui dengan dosen pembimbing, maka yang dapat kita lakukan adalah memperkuat evidence base.
memperkuat alasan kenapa penelitian ini harus dilakukan. Lalu juga membuat timeline, membuat susunan dari pelaksanaan penelitian itu, bisa dari mekanisme penelitian, pengujian, dan juga yang lain-lain. Lalu gunakan sumber-sumber yang terpercaya, jangan ngambil dari website ataupun blog-blog yang dengan mudah diakses seperti itu. Gunakan sumber-sumber jurnal mulai dari internasional ataupun nasional yang bisa diakses. Untuk akreditasinya kalau nasional mungkin bisa lihat di Sinta ya. Kalau untuk jurnal internasional itu bisa lihat di Scopus ataupun PubMed, Elsevier, dan juga yang lain menggunakan misalkan Sagi Journal ataupun ProQuest dan yang lain-lain, sehingga kredibilitas dari skripsi teman-teman itu bisa lebih terpercaya. Yang ketiga adalah jangan ragu untuk bertanya dan meminta bantuan dari orang lain. Karena kita pasti tidak akan bisa mengerjakan segala sesuatu secara independen, secara sendiri. Sebagai makhluk sosial kita pasti memerlukan orang lain. Nah, sama dalam pembuatan skripsi ini juga kita bisa mendiskusikan kendala, topik atau apapun bersama dengan dosen pembimbing, teman satu bimbingan, teman angkatan, sahabat, kakak tingkat, adik tingkat, ataupun yang lain-lain. Contohnya adalah misalkan teman-teman ini seperti aku dari jurusan kuliah kesehatan gitu. Ternyata aku kurang begitu memahami tentang bagaimana cara mengolah data statistik itu secara baik dan juga benar. Nah, untuk menjawab kesulitanku ini, aku mengkomunikasikannya atau berdiskusi sama teman-temanku yang kuliah di jurusan statistik. Aku meminta tolong kepada mereka untuk mengajari aku gimana sih cara pengolahan data dengan menggunakan metode seperti ini gitu. Terus aku juga tanya sama kakak tingkatku yang menggunakan metode atau jenis pengumpulan data dan juga pengolahan data yang sejenis dengan apa yang aku lakukan, sehingga dengan bertanya itu aku tahu caranya, aku tahu mekanismenya seperti apa, sehingga masalahku ini terpecahkan. Jadi jangan takut dan jangan malu untuk bertanya. Yang keempat adalah terapkan 1 hari 3 lembar atau lebih. Gimana maksudnya Kak? Jadi setiap hari kita harus ada proses, harus ada perkembangan, entah itu pengolahan data, pengumpulan data, pencarian sumber pustaka, ataupun pembuatan narasi. Nah, jam kerja kita itu aku sarankan adalah 8 jam per hari, karena tubuh kita juga perlu istirahat. Pengaturannya gimana? Nah, setiap 2 jam itu teman-teman bisa istirahat sebanyak 5 sampai 30 menit supaya pikiran kita fresh kembali. Nah, selain itu teman-teman juga harus menemukan gaya atau metode bekerja teman-teman seperti itu. Ada orang yang nyaman bekerja di malam hari, ada yang nyaman bekerja di pagi hari. Aku contohnya adalah orang yang nyaman bekerja setelah sholat subuh gitu. Biasanya setelah sholat subuh aku akan mengerjakan, nanti hanya 2 atau 3 jam seperti itu ya. Aku sambung lagi ketika malam setelah sholat isya seperti itu. Kadang-kadang aku juga menyelesaikan itu di saat jam 1 atau jam 2 karena aku merasa pikiranku itu lebih fresh seperti itu. Nah, tentukan gaya dari bekerja teman-teman seperti itu. Dan yang gak kalah penting adalah nggak setiap hari bekerja. Jadi setiap akhir pekan atau teman-teman jadwalkan hari tertentu untuk memang istirahat. Karena tubuh kita ini perlu istirahat. Kita bisa refreshing, kita bisa nonton film, kita bisa makan makanan kita sukai. Jadi terserah. Yang penting adalah harus ada waktu untuk istirahat. Yang kelima dan yang gak kalah penting adalah miliki atau ciptakan support system kamu. Jadi kita kan tidak akan tahu hambatan apa saja yang akan kita lalui di saat kita mengerjakan skripsi. Kesehatan mental menurutku adalah modal utama atau fondasi utama untuk kita dapat melangkah mengambil keputusan yang tepat. Dan kita juga tidak boleh atau jangan hindari untuk membanding-bandingkan proses yang kita alami dengan proses yang orang lain alami. Teman-teman bisa kok menyalurkan emosi atau perasaan negatif yang dialami dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya adalah berolahraga, menonton film, makan makanan yang disukai, mengaji, atau kegiatan-kegiatan lain yang membuat kita merasa lebih bersyukur berada di posisi ini. Lalu yang selanjutnya adalah punya teman, punya kelompok, punya sahabat untuk dapat saling bercerita, saling berbagi, saling menguatkan, dan saling memberikan motivasi yang positif. Dan yang gak kalah penting adalah yang mengerjakan skripsi kan kita. Berarti kita harus bisa memberikan afirmasi positif
kekuatan positif buat diri kita sendiri. Contohnya adalah dengan menanamkan dalam hati atau dalam benak pikiran adalah aku bisa dan aku pasti akan menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Terus teman-teman ulangi ketika teman-teman merasa down atau merasa jatuh. Sehingga dengan adanya kesadaran dan juga penguatan kesehatan mental ini, maka diharapkan apapun yang kita lalui itu dapat diselesaikan dengan lebih optimal. Oke, jadi itu tadi adalah tips atau cara-cara yang bisa aku bagikan ke teman-teman tentang bagaimana sih cara aku bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu 2 bulan. Perlu aku tekankan dan aku ingatkan lagi bahwa setiap proses, setiap start atau awal dan hasil yang diperoleh oleh masing-masing orang itu berbeda-beda. Jangan pernah kita mencoba untuk membanding-bandingkannya karena pasti kita akan capek sendiri, kita akan lelah sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah apa yang bisa kita kontrol. Seperti apa yang bisa kita perjuangkan, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang kita kerjakan ini bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga orang dan lingkungan di sekitar kita. Jadi teman-teman tetap semangat, kerjakan sesuatu dengan cara yang baik, dan juga jangan lupa berdoa supaya dipermudah. Oke, segitu dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat dan bisa teman-teman implementasikan dengan baik. Jadi teman-teman sehat selalu, jangan lupa tonton video aku yang selanjutnya. Dan kalau misalkan teman-teman punya ide aku mau bikin video apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Dadah semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.